Pokoknya nanti ujungnya sudah lihat, ujungnya tuh soal husnuzon. Kalau mempersoalkan ulama-ulama klasik yang kelihatannya seolah husnuzon dan tidak mempermasalahkan nasab habaib, memang sudah seharusnya mereka husnuzon untuk nasab yang waktu itu belum tersingkap faktanya, belum ketemu kitab sezamannya, karena haram hukumnya mentakzib nasab. Tapi sekarang kan sudah jelas terbongkar, sesuatu yang sudah jelas haram hukumnya dihusnuzoni. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu. Ada yang bilang kosongnya 700 tahun. Enggak ada catatan 700 tahun. Terus enggak, itu ternyata setelah diteliti enggak ada catatan itu cuma 100 tahun. Terus ada lagi, wah cuma 50 tahun dan seterusnya, tapi tidak mungkin lengkap. Kitab sezaman abad keempat sudah ditemukan dan tidak ada nama Ubaid di situ. Jadi 14 nama fiktif yang dibikin Ali bin Abu Bakar Asyakron di abad 9 itu tidak terverifikasi dan terkonfirmasi di kitab-kitab di setiap abad dari mulai abad 3 sampai 8. Jadi kitab yang ada di setiap zaman menulis nama-nama zuriat Rasulullah SAW dan ulama-ulama besar, tapi dalam rentang 550 tahun tersebut tidak pernah muncul 14 nama yang digambar-gamburkan Bani Alwi sebagai leluhur mereka tersebut dalam kitab Burqahnya Ali Syakron. Tidak ada Faqih Muqaddam, Sohib Mirbat, Amul Faqih, Ali Qoli Qasam, dan seterusnya yang mereka klaim sebagai mujtahid mutlak dan terkenal sedunia. Dalam kitab-kitab klasik manapun, baik internal, kalangan Ba'alwi maupun eksternal. Artinya, pengakuan dari data sekunder, kitab Burqah abad 9 tersebut zong, mardud, maudu, karena kontradiksi dengan data primer kitab-kitab klasik dari abad 3 sampai 8. Betul. Tapi kan ada riwayat oral dari mulut ke mulut itu ada. Nah sampean kalau mau ngurus itu sekalian nanti sampean ngurus nasabnya Kanjeng Nabi sampai ke Nabi Ibrahim, catatannya sumbernya dari mana kan repot juga. Apalagi sampai Nabi Adam. Nah, sudah repot semua. Apalagi cuma berpakem pada syuhroh atau viral atau populer. Kalau legalitas keabsahan nasab Bani Alwi ini cuma berpatokan dengan surah atau kemasyuran, berarti akan digugurkan dengan muncul versi sebaliknya yang lebih masyhur, yaitu terputus dan tertolaknya nasab mereka. Jadi yang dimaksud As-Sawadul Azam atau syura wa istifadoh itu bukan kemasyuran di arah sekarang doang, tapi kemutawatiran dari zaman ke zaman. Artinya mutawatir terus secara mutasil atau tersambung dari mulai abad 3 sampai 9 dan sampai sekarang. Itu baru namanya syura au mutawatir yang levelnya di atas sahih. Jadi saya langsung tuju ke ujungnya itu, satu ujungnya itu husnudzon. Semua ini husnudzon. Kita berhusnudzon saja. Jika ada ulama yang berbohong atau melindungi kebohongan, maka tidak layak disebut sebagai ulama, alias gugur ke istiqlahnya, maka tidak layak disebut ulama. Sedangkan problem nasab ini bukan persoalan pemikiran atau mazhab. Didekatinya bukan dengan metodologi Thariqatul Jami yang bebas memilih kaul ulama dan bertoleransi dengan perbedaan pendapat, tapi ini soal fakta atau hoaks, jujur atau dusta. Sehingga dipakai sistem Thariqah Tarij yang mencari yang rozih, harus ketat memfilter dan menyaring data sampai ketemu kebenaran absolut yang tunggal dengan cara tariki, bukan dengan cara fikih. Ada ribut-ribut soal catatan nasab saja. Saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini, sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul azam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan, nggak usah nyari catatan.
apalagi cuma berpakem pada syuhroh atau viral atau populer. Kalau legalitas keabsahan nasab Bani Alwi ini cuma berpatokan dengan surah atau kemasyuran, berarti akan digugurkan dengan muncul versi sebaliknya yang lebih masyhur, yaitu terputus dan tertolaknya nasab mereka. Jadi yang dimaksud Asawadul Azam atau syura wa istinfado itu bukan kemasyuran di era sekarang doang, tapi kemutawatiran dari zaman ke zaman. Artinya mutawatir terus secara mutasil atau tersambung dari mulai abad 3 sampai 9 dan sampai sekarang itu baru namanya syura au mutawatir yang levelnya di atas sahih. Apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berserutan bahwa beliau Bapak Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada ulama yang berbohong atau melindungi kebohongan, maka tidak layak disebut sebagai ulama, alias gugur ke istiqlahnya, maka tidak layak disebut ulama. Termasuk zuriyah Kanjeng Nabi dari silsilah yang ke-39 atau berapa gitu. Terus saya bilang, enggak mungkin, enggak percaya saya. Loh enggak, ini saya punya catatannya, itu ngarang itu pasti, enggak mungkin, enggak. Yang relevan secara fikih ini, ya paling-paling kepastian nasab itu sampai kakek atau kakek buyut lah maksimal. Yang relevan tuh. Selebihnya itu sebetulnya secara aplikasi fikihnya itu tidak relevan. Sedangkan problem nasab ini bukan persoalan pemikiran atau mazhab. Didekatinya bukan dengan metodologi Thariqatul Jami yang bebas memilih kaul ulama dan bertoleransi dengan perbedaan pendapat, tapi ini soal fakta atau hoaks, jujur atau dusta. Sehingga dipakai sistem Thariqah Tarij yang mencari yang rozih, ya harus ketat memfilter dan menyaring data sampai ketemu kebenaran absolut yang tunggal dengan cara tariki, bukan dengan cara fikih. Bagi kelompok yang ini, ya kalau tujuannya adalah penggalian ilmiah, ya, untuk menggali, ya, karena ini dalam tataran ilmiah, mencari nasa, akhirnya buka kitab-kitab yang lama-lama, ya kan pasti ketemu kalau ilmiah. Baik. Usman bin Yahya si mufti Batavia, anjing penjilat kaki tangan Belanda, mulutnya busuk, otak berisi tahi. Buta, tak lagi punya mata, PBNU tuli. Nasabnya palsu, semua dikatakan palsu. Jadi cuma dia sendiri yang asli, ya, dia dan golongannya yang asli, lainnya palsu. Kayak gimana videonya? Coba lihat yang satu ini. Jadi Gus Hasan Ahsan Malik itu bukan Sayyid, ya. Gus Hasan Ahsan Malik bukan Sayyid, bukan. Umumkan si A, si B, si C, ini bukan Sayyid, bukan Dzurriyyah Rasul. Yang Dzurriyyah Rasul itu saya. Orang yang paham akan menilai Anda ngaku Dzurriyyah Rasul kok potongannya modelnya kayak gitu. Kenapa? Dzurriyyah Rasul santai, nggak bingung, apalagi urusan dunia nggak bingung. Dunia itu genggam, ada di genggaman, dimainkan, nggak di hati, ya, nggak dipikirkan, nggak di hati. Terkenal, nggak terkenal, nggak ada masalah. Dimuliakan orang, nggak dimuliakan orang, nggak ada masalah. Malah kalau bisa belajarlah jadi orang yang tidak dimuliakan orang itu gimana rasanya. Harus belajar dari situ. Kembalikan semua ke Allah. Kemuliaan ada di tangan Allah. Harta semuanya ada di tangan Allah. Mau kaya kayak mau miskin, mau dimuliakan nggak dimuliakan, terkenal nggak terkenal, punya jamaah nggak punya jamaah, punya santri gak punya santri, santuy, santai, gak ada masalah. Itu, ya.
Cobalah belajar dari orang kaya. Orang kaya yang asli maksudnya. Orang kaya yang asli itu kemana-mana biasa. Nggak pernah nunjukkan statusnya sebagai orang kaya. Baju biasa, kemana-mana pakai baju biasa. Pakai mobil ya yang bisa dipakai. Kan banyak contohnya itu. Orang ngambil uang miliaran di bank. Mana ada yang bawa tas branded, baju branded, mobil branded, semuanya branded. Orang kaya asli itu nggak pernah ingin menunjukkan statusnya, nggak pernah. Itu okapi itu. Orang kaya yang asli itu malah disembunyikan, santai. Mana ada yang bawa tas branded, baju branded, mobil branded, semuanya branded. Orang kaya asli itu nggak pernah ingin menunjukkan statusnya, nggak pernah. Itu okapi itu. Orang kaya yang asli itu malah disembunyikan, santai. Kenapa? Karena sejatinya memang kaya, nggak diakuin orang pun nggak ada masalah. Oh, tetap kaya. Biasanya yang ingin diakui oleh orang lain itu biasanya kayanya nggak asli atau kaya baru. Dzurriyyah Rasul kalau asli santai, biar dikatakan palsu nggak ada masalah, santai. Nah, Anda siap nggak? Siap nggak? Wis gitu aja. Anda nggak mau ngakuin saya, nggak mau ngakuin Gus Tuba, nggak mau ngakuin Gus Hasan, nggak mau ngakuin kiai-kiai, ulama-ulama atau lainnya selain golongan Anda, nggak ada masalah. Sekarang Anda siap nggak? Kita semua nggak ada masalah. Anda sendiri siap nggak? Wah, itu ngomong nggak diakuin nggak apa-apa, tapi nama channelnya pakai Sayyid. Kok Sayyid? Lu memang Sayyid, memang yang ngakuin keluarga besar saya, bukan Anda. Saya nggak butuh pengakuan Anda dan kelompok Anda. Nggak diakuin nggak ada masalah. Anda mau ngakuin saya, nggak ada manfaatnya. Dengan mereka yang nasabnya sambung kepada Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, terkait dengan mereka yang nasabnya sambung kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, hanya karena ada yang meragukan, hanya karena ada yang mempertanyakan ketersambungan nasab, terjadi kehebohan yang luar biasa. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saya seorang Habib yang termasuk orang yang nasabnya diragukan, saya akan mengatakan bahwa sama sekali tidak penting nasab saya tersambung atau tidak. Sama sekali tidak penting. Terkait dengan mereka yang nasabnya sambung kepada Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, terkait dengan mereka yang nasabnya sambung kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, hanya karena ada yang meragukan, hanya karena ada yang mempertanyakan ketersambungan nasab, terjadi kehebohan yang luar biasa. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saya seorang Habib yang termasuk orang yang nasabnya diragukan, saya akan mengatakan bahwa sama sekali tidak penting nasab saya tersambung atau tidak. Sama sekali tidak penting. Karena siapa saya? Kalau seandainya nasab saya tersambung dengan Rasulullah, lalu apa? Tidak ada apa-apa. Atau seandainya nasab saya terputus kepada Rasulullah, lalu ada apa? Tidak ada apa-apa. Tidak penting. Heboh ketika nasabnya diragukan, ketika
nasabnya dipertanyakan. Tapi mereka tidak pernah heboh ketika cucu dan darah daging Rasulullah yang tidak ada satu wujud pun yang mampu meragukan ketersambungan nasabnya kepada Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibantai, itu dibunuh, tidak terjadi kehebohan sama sekali. Buat apa kalian heboh nasab yang masih belum tentu benar, tapi kemudian nasab seorang yang pasti tersambung dengan Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibunuh dan dibantai, dan kalian diam saja. Dan saya lebih sakit hati kalau yang diam itu adalah orang yang mengaku dirinya dzurriyyah Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Shalawat. Saya akan mengkikis heboh-heboh nasab ini dari akarnya karena tidak penting sama sekali. Seandainya ada orang mampu menemukan setumpuk bukti bahwa saya bukan seorang Habib, bukan seorang dzurriyyah, mboten nopo-nopo, silakan kumpulkan sebanyak mungkin data. Tidak ngaruh, saya tidak ada pengaruhnya bagi kalian. Riwayat berlanjut. Fa inna, kenapa kok aku lebih berhak? Fa inna nungkimuhum in ata'una minan nari ila daril qarar. Karena aku dan Ali akan menyelamatkan mereka kalau mereka taat kepadaku loh ya, kepada aku, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dari neraka ke tempat kebahagiaan abadi. Wa nulhiquhum minal ubudiyah bikhiyaril ahrar, dan aku akan gabungkan mereka dari penghambaan yang tulus kepada Allah ya, untuk bergabung dengan manusia-manusia baik yang bebas. Riwayat lain ya, supaya kita tahu makna ayat ideologis dan ayat biologis. Orang tidak pernah heboh tentang keterkaitannya dengan ayah ideologisnya, tapi hebohnya minta ampun berlebihan untuk urusan masalah ayah biologis. Tidak penting-penting banget. Riwayat ini ternisbatkan kepada Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan juga ternisbat kepada Al-Imam Hasan Al-Askari alaihissalam. Man athara ta'ata abawai dinihi Muhammad wa Ali ala ta'ati abawai nasabih. Barang siapa yang mendahulukan ketaatan terhadap kedua orang tua agamanya, yaitu Muhammad dan Ali, atas ketaatan kedua orang tua nasabnya, qala Allahu azza wa jal, Allah berkata, la usirannaka kama athartani. Aku wala usyarrifannaka bihadrati abawai dinik kama syarrafta nafsaka biithari hubbihima ala hubbi abawai nasabik. Aku akan memuliakan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka telah lebih memuliakan kedua orang tua agamanya atas kedua orang tua nasabnya. Ini bukan berarti kedua orang tua nasab tidak penting, tapi kelasnya jauh di bawah keterikatan seseorang dengan kedua ayah ideologi dan agamanya. Kita pun akan sulit mengetahui siapa keturunan asli Rasulullah SAW. Bapak, kakek, bisa begitu segala. Jadi sebenarnya kita pun aneh bin ajaib memang. Nanti kalau kita larang, kita nasihati, kita malah dibilang Wahabi, dibilang Salafi. Jadi ya orang-orang seperti ini memang susah dibilangin. Parahnya lagi, mereka Habib-Habib ini itu suka berdongeng penjaga gawang neraka. Waduh, bukannya belajar masalah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang bisa innahu. Kalau masalah serban itu lo abang tukang jual bakso ile serbanan. Rumah saya ada tasbih besar untuk hiasan rumah. Makanya jubahan mama
juga imamahan, Fir'aun juga imamahan. Kalau pun sampai nggak usah ketipu dengan imamah Mahabharata lah. Cara untuk meneliti seperti itu pun sampai nggak usah. Positif itu namanya palsu, paham? Cara untuk meneliti seperti itu pun sampai nggak usah ketipu dengan imamah Mahabharata lah imamahan, ya enggak? Mereka kan tidak termasuk orang yang baik. Artinya apabila ada dzurriyyah Rasul kemudian ada kayak ngawur, akhlaknya jelek, peranginya jelek, tidak punya kasih sayang kepada umat, positif itu namanya palsu, paham? Cara untuk meneliti seperti itu pun sampai nggak usah ketipu dengan imamah Mahabharata lah imamahan, ya enggak? Pernah nonton Mahabharata? Abu Jahal, Abu Lahab juga imamahan, Fir'aun juga imamahan. Kalau masalah serban, itu loh abang tukang jual bakso ile serbanan. Ajaran sesat Habaib Alwi oleh dua menteri agama. Yang pertama Menteri Agama Malaysia, yang kedua Menteri Agama Republik Indonesia. Kita patut bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Menteri Agama Malaysia menyatakan sesat ajaran Habaib Alwi berkaitan dengan ajaran bergoyang atau berjoget atau menari ketika sedang berzikir. Ajaran ini yang mirip dengan ajaran Syiah. Inilah yang kami dengar dari kiriman video dari jamaah yang mengirimkan videonya kepada kami, bahwa Menteri Agama Malaysia menyatakan sesat ajaran Habaib Alwi berkaitan dengan ajaran bergoyang atau berjoget atau menari ketika sedang berzikir, yang mirip dengan ajaran Syiah. Nah, menurut pengamatan kami Al-Fakir Taumalim, bahwa ajaran joget ketika sedang berzikir adalah masalah khilafiyah furu'iyah, masalah perbedaan pendapat yang bersifat cabang-cabang fikih, bukan masalah usul, bukan masalah dasar pokok agama. Karena sebenarnya ada ajaran akidah Habaib Alwi yang sangat sesat dan menyesatkan. Dolun mudillun, mereka sesat dan mudillun, menyesatkan banyak orang. Ajaran Habaib Alwi ini bisa merusak seluruh dasar akidah, usul akidah dan dasar keimanan umat Islam, yaitu ajaran kepercayaan terhadap fakih muqaddam yang derajatnya lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah ajaran sesat dan menyesatkan. Menurut kepercayaan Habaib, demikianlah telah kita ikuti bersama macam-macam video dari segala pernyataan para ulama, para cendekiawan, para ahli peneliti nasab, kemudian dari kalangan Habaib sendiri telah menyatakan sikap bahwa nasab tidak penting, yang penting adalah akhlak dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.